Sorry, suara saya cukup terdengar? Iya Bu, terdengar. Ya, untuk perkuliahan saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, untuk ID atau identitas mohon di rename NIM 3 digit terakhir underscore nama. Ya, coba di rename NIM 3 digit terakhir underscore nama. Satu. Dua, selama proses perkuliahan dalam penyampaian materi ataupun interaktif kita, kamera on, tidak ada yang off. Saya mohon kamera on. Apabila selama masa perkuliahan kamera off, saya anggap tidak hadir. 3, apabila memang kalian harus meninggalkan Zoom ini mungkin karena keberatan dan sebagainya, silakan izin di kolom chat dan matikan kamera selama ditinggal. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan, saya harap stay di tempat. Artinya bahwa tidak ada acara lain selain perkuliahan. Apabila ada mahasiswa yang di luar karena ada sesuatu hal, misalnya ada acara, perjalanan, pergi kemanapun, lebih baik tidak mengikuti perkuliahan. Ya. Biasanya kalau mahasiswa ada acara, itu pasti off cam. Sambil mengikuti, sambil off cam. Itu saya yang tidak mau. Silakan pilih salah satu, mau kuliah atau mau mengikuti acara. Saya perkenankan, silakan izin. Ya. Itu ketentuan dari saya. Saya juga akan on cam selama saya perkuliahan. Oke. Baik, kemudian sebelum saya memulai, saya bertanya dulu untuk presensi. Selama ini bagaimana presensinya kalian? Ada beberapa dosen yang presensinya pakai Bu dan ada yang absensi manual. Maka dari institusi dari WHN tidak mengeluarkan absensi yang online? Tidak. Ada link absensi Bu. Ada link absensinya? Ya, masing-masing. Sorry. Mohon dijelaskan Bu. Mohon dijelaskan. Kalau yang dari kampus itu ada link absen Bu. Itu untuk seluruh mata kuliah kan? Masing-masing. Yang kuliah ada absensi. Maksud saya, institusi memfasilitasi untuk seluruh mata kuliah bahwa presensinya, link presensi itu dihandle oleh institusi. Ya atau tidak? Tidak. Wow. Tidak. Ya. Artinya, kalau misalnya hari ini perkuliahan saya, kalau saya tidak mengeluarkan presensi, maka kalian nggak ada rekam jejaknya ya, rekam kehadirannya nggak ada. Kita buat manual. Ada absensi setiap PJ, Bu. Nanti PJ yang urus Bu untuk ini absensinya. Dari partisipan yang hadir di Zoom aja. Ya, dalam bentuk apa? Kalau boleh saya tahu? Di screenshot Bu. Screenshot konvensional banget ya. Oke, baik. Saya hari ini belum siap untuk presensi. Biasanya saya kalau mengajar di WHN, saya buatkan presensi secara online ya. Online. Saya akan nanti menyusul, saya buatkan dulu. Mestinya ini difasilitasi dari institusi. Bagaimana institusi mengetahui rekam jejak mahasiswanya kalau enggak? Baik Bu, kita sampaikan perbaikan. Nggak usah disampaikan, saya sudah sering kali menyampaikan. Nggak usah disampaikan. Kalau rapat saya sudah sering menyampaikan.
minggu lalu saya punya hutang 1 kali pertemuan, ya kan? Dan minggu ini sebenarnya juga 1 kali pertemuan, betul ya? Betul, Ibu. Itu di hari Kamis. Saya jadikan satu, Dek, antara pertemuan yang minggu lalu dengan minggu yang sekarang. Kebetulan pokok bahasanya satu, yang itu direncanakan 2 kali pertemuan, tetapi insya Allah akan saya selesaikan di dalam 1 kali pertemuan. Sekarang, jadi nanti saya akan berikan link presensi, nanti ikuti ini aja, apa yang saya sarankan melalui WA group ya, nanti presensinya harus bagaimana, tapi yang pasti 2 kali absen. Baik. Ya, baik. Teman-teman ini masih banyak yang belum bergabung, ini baru 35 ya. Iya, Bu. Ini tidak ada yang mendengarkan saya ini. Untuk Oke. ID, tolong di rename, seluruhnya saja di rename. NIM 3 digit terakhir atau 4 digit terakhir, tergantung karakteristik NIM-nya di sana bagaimana, underscore nama. Supaya saya mudah telusur untuk kehadirannya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ini sudah 1, 056 Petronella. Ya, yang lain juga ya, silakan di rename. Oke. Ya, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisiologi pada ibu nifas. Ya, perubahan fisiologi pada ibu nifas ini direncanakan di silabusnya itu direncanakan 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan akan saya tuntaskan di hari ini. Ya, itu 2 kali pertemuan. Izin untuk share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, ini adalah pokok bahasan kita, yaitu perubahan fisiologis pada masa nifas. Di setiap siklus kehidupan perempuan, mungkin kalau kemarin siklus yang sudah dipelajari adalah hamil, ada bersalin, ya, dan sekarang ini nifas, maka di setiap siklus itu perubahan fisiologis pasti terjadi. Pada saat kehamilan ada terjadi perubahan fisiologis, pada persalinan terjadi perubahan fisiologis, dan pada masa nifas pun akan terjadi perubahan fisiologis. Ya, perubahan yang terjadi pada perempuan pada masa nifas ini seluruh sistem itu pasti mengalami perubahan, tidak ada yang tidak. Ya. Sekedar mengingatkan saja bahwa masa nifas ini adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan dengan lama waktu yang diperlukan adalah 6 minggu atau 42 hari. Ya. Ini masa pulih kembali mulai dari persalinan selesai sampai dengan alat-alat kandungan kembali kepada keadaan seperti sebelum hamil. Nah, kapan masa nifas dikatakan ibu itu masuk dalam masa nifas? Seseorang yang telah melahirkan akan masuk ke dalam masa nifas ini dimulai setelah kelahiran plasenta. Setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang memerlukan waktu sekitar 6 minggu atau 42 hari. Ini pengertian dari acuan nasional layanan kesehatan Matneo, ya. Nah, perubahannya apa saja di dalam masa nifas? Yang pertama ada perubahan dari sistem reproduksi. Reproduksi ada banyak, ya. Satu yaitu pada uterus. Yang terjadi pada uterus adalah involusi. Ya, involusi ini perubahan yang merupakan proses kembalinya alat kandungan atau uterus dan jalan lahir setelah bayi dilahirkan sehingga mencapai keadaan seperti sebelum hamil. Jadi kalau pada saat hamil yang namanya uterus itu membesar ya, mulai dari kecil sampai dia membesar 9 bulan. Nah, maka pada saat nifas ini dari uterus yang membesar tadi, uterus yang membesar, dia harus kembali ke dalam keadaan semula seperti sebelum hamil. Akan mengecil kembali.
Nah, proses involusi ini terjadi karena adanya autolisis. Ya. Autolisis itu yaitu penghancuran jaringan otot-otot uterus yang tumbuh karena adanya hiperplasi, penambahan hiperplasi ini penambahan jaringan dan jaringan otot yang membesar menjadi lebih panjang 10 kali dan menjadi 5 kali lebih tebal dari sewaktu masa hamil. Nah, ini akan susut kembali mencapai keadaan semula. Penghancuran jaringan tersebut akan diserap oleh darah, kemudian dikeluarkan oleh ginjal yang menyebabkan ibu mengalami sering kencing setelah dia melahirkan. Itulah proses autolisis. Ya. Kemudian, involusi ini juga terjadi karena aktivitas dari otot-otot, yaitu adanya kontraksi dan retraksi dari otot setelah bayinya lahir, yang diperlukan untuk menjepit pembuluh darah yang pecah karena adanya pelepasan plasenta dan berguna untuk mengeluarkan isi uterus yang tidak bermanfaat. Ya. Karena kontraksi dan retraksi menyebabkan terganggunya perdarahan dan uterus yang mengakibatkan jaringan otot kurang zat yang diperlukan sehingga ukuran jaringan otot menjadi lebih kecil. Jadi kalian tahu bahwa uterus itu terbentuk dari otot-otot polos, betul ya? Otot-otot polos itu berbentuk seperti anyaman. Ya, seperti anyaman, kalau kalian tahu anyaman itu kan ini anyaman ya. Otot-otot polos itu berbentuk seperti ini anyaman. Nah, inilah dia nanti yang berkontraksi dan relaksasi menjepit dari pembuluh-pembuluh darah supaya tidak terjadi perdarahan. Kemudian ada terjadi pada saat involusi uterus itu yang terjadi yang namanya iskemia, yaitu kekurangan darah pada uterus yang menyebabkan atrofi pada jaringan otot uterus. Itulah penyebab uterus kembali menjadi kecil seperti semula. Jadi ada beberapa hal tadi ya. Dan involusi pada alat kandungan meliputi uterus. Tadi setelah pasien lahir, uterus merupakan alat yang keras karena kontraksi dan retraksi otot-ototnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini perkiraan ya secara teori yang terjadi pada saat involusi. Setelah pasien lahir, tinggi fundusnya diperkirakan setinggi pusat, berat uterusnya masih 1000 gram. Ya. Kemudian setelah 1 minggu, tinggi fundusnya semakin menurun, yaitu pertengahan pusat simfisis dengan berat juga menurun, yaitu 500 gram. Kemudian diameter bekas perlekatan atau menempelnya plasenta, implantasinya plasenta, itu kalau awalnya itu diameternya sebesar 12,5, lama-kelamaan dia akan mulai mengecil, seperti luka yang sembuh, gitu ya. Kemudian setelah 2 minggu, ini tinggi fundusnya tidak teraba, uterusnya jadi 350 beratnya, sampai akhirnya di 8 minggu, tinggi fundus uterusnya normal atau tidak teraba lagi ya, dengan berat uterus yaitu 330 gram dari 1000. Iya. Selanjutnya ini involusi tempat plasenta. Pada permulaan nifas, bekas implantasinya plasenta itu mengandung banyak pembuluh darah besar yang tersumbat oleh trombus. Nah, jadi bisa dibayangkan ya di endometrium itu banyak sekali pembuluh darah besar. Nah, bekas implantasi plasenta apabila plasentanya itu lepas maka akan menimbulkan luka. Luka bekas implantasi ini tidak meninggalkan parut ya, karena dilepaskan dari dasarnya dengan pertumbuhan endometrium yang baru di bawah permukaan luka. Nah, endometrium ini tumbuh dari pinggir luka dan juga sisa-sisa kelenjar pada dasar luka. Ini bisa dibayangkan nggak, Dek? Bagaimana implantasi plasenta itu? Bisa nggak membayangkan? Maaf, ini semester berapa, Dek? 3. Berapa? Luka bekas Tiga. tidak meninggal. Ketiga. Iya, Maaf, kehamilan sudah, Dek? sudah Bu. Persalinan? Sudah. Sudah. Baru oke. mulai. Kalau tentang persalinan baru mulai semester 3, Baru Bu. mulai, baik. Ya. Oke, nggak apa. Dek, mohon didengarkan perintah saya tadi. Tolong ID-nya di-rename. Ya. Di-rename NIM 3 digit terakhir underscore nama. NIM 3 digit terakhir underscore nama. Tanpa ada kurung dan sebagainya. Jadi di depan itu adalah NIM-nya dulu, 3 digit terakhir, underscore nama. Tadi sudah saya contohkan yang pertama kali merename itu
sudah benar siapa tadi ya. NIM 3 digit terakhir underscore nama. Hanya 3 digit. Tiga digit ya dek, bukan 4 digit. Oke. Habis ini waktunya saya, kurang 10 menit lagi, karena saya nggak menggunakan yang berbayar ya dek. Jadi waktunya 10 menit lagi berakhir, nanti dicoba untuk masuk lagi di link yang sama, kalau bisa, kalau tidak bisa akan saya ganti. Ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, segera setelah melahirkan, tempat melakatnya plasenta itu kira-kira berukuran sebesar telapak tangan. Nah, tetapi dengan waktu yang cepat, dalam waktu yang cepat, dia akan mengecil, ukurannya semakin mengecil, dan pada akhir minggu kedua, diameternya hanya 3-4 cm. Itu tempat implantasinya plasenta. Ya. Dalam waktu beberapa jam setelah kelahiran, tempat melakatnya plasenta biasanya terdiri atas banyak pembuluh darah yang mengalami trombosis, yang selanjutnya mengalami organisasi trombus secara khusus. Kemudian perubahan pembuluh darah dalam kehamilan, uterus mempunyai banyak pembuluh darah yang besar. Tapi karena setelah persalinan tidak diperlukan lagi, maka peredaran darah yang banyak tadi ya, maka arteri harus mengecil lagi dalam masa nifas. Kalau pada saat kehamilan semuanya terjadi hiperplasi ya, pembesaran untuk banyak hal, harus mengaliri darah ke uterus, ke janin dan sebagainya. Tetapi setelah melahirkan dia nggak akan banyak berfungsi lagi sehingga dia harus mengecil. Kemudian ada yang namanya leukemia, ini terkait dengan yang namanya involusi tadi ya. Pada awal masa nifas, peluruhan jaringan atau luruhnya jaringan DESI2 menyebabkan keluarnya discharge dari vagina dalam jumlah bervariasi yang disebut leukemia. Nah, secara mikroskopis, leukemia ini terdiri dari apa yang ada di leukemia itu isinya adalah eritrosit, kemudian serpihan DESI2, ada sel-sel epitel, dan juga ada bakteri selain darah. Ya. Itu secara mikroskopisnya. Nah, mikroorganisme itu ditemukan pada leukemia yang menumpuk di vagina. Dan pada sebagian besar kasus juga ditemukan bahkan bila discharge diambil dari rongga uterus. Ini ada beberapa jenis leukemia ya. Ada leukemia rubra, ini yang biasanya yang keluar pertama kali, berisi darah segar dan sisa selaput ketuban, sel DESI2, vernikan seosa, lanugo, dan meconium. Ibu nifas yang masih mengeluarkan darah merah, berwarna merah, yang namanya leukemia, yang kalau hari pertama dan kedua biasanya disebut dengan leukemia rubra. Ya. Kemudian selanjutnya pada hari ketiga sampai ketujuh dinamakan leukemia sanguinolenta. Ini berwarna merah tapi kekuningan ya, berisi darah dan lendir. Kalau yang hari 1-2 tadi merah, betul-betul merah. Kalau yang sanguinolenta terjadi hari ketiga sampai ketujuh ini sudah agak berwarna kekuningan. Lalu selebihnya setelah hari ke-7 sampai 2 minggu postpartum itu dinamakan leukemia serosa, warnanya kuning ya, atau sedikit kecoklatan. Ini dari beberapa literatur, ada yang mengatakan 3 jenis, ada yang mengatakan 4 jenis. Biasanya ada rubra sanguinolenta serosa, ada yang rubra sanguinolenta serosa alba. Ya. Tergantung menggunakan apa literaturnya. Ini cairan ini leukemia alba ya. Cairan putih setelah 2 minggu, selanjutnya ada purulen. Kalau purulen itu sudah bukan leukemia yang normal lagi. Purulen itu sudah terjadi infeksi. Jadi purulen itu mengandung nanah ya, keluar cairan seperti nanah dan berbau busuk. Itu biasanya terjadi pada kasus subinvolusi. Ya. Kalau leukemia yang normal ini tadi jenisnya. Ada leukemia rubra ya, 1-2 hari postpartum. Ada sanguinolenta, ada serosa, dan setelah 2 minggu atau setelah 14 hari ada leukemia alba. Ini tadi yang saya katakan, masing-masing literatur mungkin berbeda. Ada yang dia mengkategorikan hanya 3 saja, berhenti sampai di sini, ada yang sampai dengan alba. Ya. Kemudian ada juga jenis leukemia yang dinamakan purulen atau purulenta.
lokia ini terjadi apabila ada infeksi. Ya. Kemudian ada lokiostasis, ini lokia yang tidak lancar keluarnya. Nah, kemudian ada yang namanya regenerasi endometrium. Ini masa proses-proses yang terjadi di dalam masa involusi. Ada regenerasi endometrium. Dalam waktu 2 atau 3 hari setelah melahirkan, sisa desi2 itu berdiferensiasi ya menjadi 2 lapis. Jadi dia membelah menjadi 2 lapis. Ada stratum superficial menjadi nekrotik dan terkelupas bersama lokea, sedangkan yang stratum basal yang berseberangan dengan endometrium tetap utuh dan merupakan sumber pembentukan dari endometrium yang baru. Nah, ini subinvolusi. Kalau tadi involusi, ini adalah subinvolusi. Subinvolusi ini adalah istilah yang menggambarkan suatu keadaan menetapnya atau terjadinya retardasi involusi, proses yang normalnya menyebabkan uterus nifas kembali ke bentuk semula. Proses ini disertai pemanjangan masa pengeluaran lokea dan perdarahan uterus yang berlebihan atau irreguler. Jadi subinvolusi itu adalah hal yang tidak normal ya. Jadi ada perpanjangan masa dalam involusinya. Biasanya lokeanya mungkin ada sedikit berbau, kemudian masa pengeluarannya panjang, perdarahannya agak banyak, itu subinvolusi. Kemudian ini perubahan yang kedua, kalau tadi ini yang kedua adalah perubahan pada vagina dan vulva. Vulva vagina ini mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dan dalam beberapa hari sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada pada keadaan yang kendor. Setelah 3 minggu, baru dia kembali ke keadaan sebelum dia hamil dan terbentuk rugae. Rugae itu gini, kalau Anda melihat di kanalis vaginalis, ya, itu yang namanya kanalis itu lorong ya. Kanalis vaginalis di sana itu biasanya licin, tetapi kalau dia sudah pernah melahirkan, dia akan terbentuk rugae. Rugae itu lipatan-lipatan di kanalisnya. Mudah-mudahan Anda paham betul tentang anatomi ya. Kemudian di perineum, setelah melahirkan, perineum ini menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh kepala bayi. Tapi pada postpartum hari kelima, perineum ini sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur dari keadaan sebelum melahirkan. Apapun itu semuanya pasti akan menjadi kendur, tapi dia akan kembali secara perlahan-lahan. Kemudian untuk perubahan pada sistem pencernaan, ini pada saluran sistem pencernaan ya. Ini seringkali diperlukan waktu 3-4 hari sebelum faal usus atau fungsi usus itu kembali normal. Meskipun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, namun asupan makanan juga mengalami penurunan selama 1 atau 2 hari. Gerak tubuhnya berkurang dan usus bagian bawah sering kosong jika apalagi bila sebelum melahirkan dia diberikan enema atau harus dikosongkan pencernaannya. Nah, rasa sakit di daerah perineum ini juga dapat menghalangi keinginan ibu untuk BAB. Ya, jadi ini perubahan di sistem pencernaan akan kembali normal fungsinya setelah 3-4 hari. Ya. Sebelumnya mungkin makanya kenapa ibu mungkin dalam beberapa hari pertama walaupun nifas dia mungkin agak makan juga masih agak kurang enak gitu ya. Sedangkan pada sistem perkemihan ini terjadi diuresis yang sangat banyak dalam hari pertama ya, dan dinding saluran kencing memperlihatkan adanya udem dan hiperemi. Jadi di dalam vesika urinaria itu masih ada udem atau hiperemi bekas dari tertekannya vesika urinaria oleh kepala pada saat dia proses persalinan. Nah, biasanya ibu akan mengalami kesulitan berkemih ya. Bukan kesulitan ya, tetapi ibu lebih ke arah takut sehingga dia sulit untuk berkemih. Harusnya itu tidak boleh terjadi. Ya. Ibu harus bisa buang air kecil minimal 2 jam
setelah bersalin. Ibu sudah harus bisa buang air kecil. Ya. Kalau buang air besar, minimal 3 hari setelah persalinan, ibu harus sudah bisa buang air besar. Kemudian perubahan pada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ibu yang terjadi selama masa hamil berlangsung secara terbalik pada masa postpartum. Ya. Adaptasi ini mencakup hal yang membantu relaksasi dan hipermobilitas sendi dan perubahan pusat gravitasi ibu akibat pembesaran rahim. Pada sistem muskuloskeletal, otot ya, muskuloskeletal ini otot. Nah, perubahannya apa yang terjadi? Yang pertama ada pada dinding perut dan peritoneum. Sebentar. Maaf, masih saya mute ternyata. Ya, yang pertama untuk muskuloskeletal atau otot ya. Perubahan pertama terjadi pada dinding perut dan peritoneum. Setelah persalinan, dinding perut itu akan longgar. Ya, karena dia diregangnya begitu lama, yaitu selama 9 bulan. Sama seperti kalau kalian punya kaos kaki baru, ya, Anda pakai setiap hari, lama-lama dia kendor, pasti molor, betul ya? Ya, sama seperti itu. Apalagi ini 9 bulan, pasti longgar ya dinding perut ini. Nah, dia akan, tapi jangan khawatir, ini akan kembali dalam waktu 6 minggu. Tetapi kalau kembali sempurna seperti pada saat dia sebelum hamil, bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak, tapi kebanyakan tidak. Ya. Nah, kadang pada wanita yang astenis ya terjadi diastasis dari otot rectus abdominalis, sehingga bagian dari dinding perut di garis tengah hanya terdiri dari perimetrium, fascia tipis dari kulit, tempat yang lemah ini menonjol kalau berdiri atau mengejan. Jadi begini, karena tadi perut itu kendor begitu lamanya, ya, maka di bagian tengah perut itu biasanya di situ ada otot. Nah, otot ini kalau kalian lihat di bagian tengah perut Anda itu ada garis tengahnya ya, warnanya agak gelap, entah itu coklat, entah itu hitam. Kalau Anda lihat perutnya sendiri itu ada. Nah, di situ karena habis meregang begitu lamanya, maka di situ ada dua otot nih, dua otot begini yang masih meregang di tengah perut itu. Nah, ini harus kembali, dia harus kembali menyatu. Apabila ini masih meregang dan regangannya itu lebih dari 2 cm atau 2 jari, maka ibu harus kita berikan penata laksanaan. Gitu ya. Dengan cara bagaimana? Bisa dengan cara senam nifas. Nah, kemudian selain dari dinding perut, karena otot tadi ada juga dengan perubahan pada kulit di abdomen. Kulit abdomen yang melebar selama masa kehamilan itu kan longgar ya, dan mengendur sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan yang dinamakan dengan strie. Nah, melalui latihan postnatal, otot-otot dari dinding abdomen ini seharusnya dapat normal kembali dalam beberapa minggu. Oleh karena itu, penting sekali Ibu nifas ini untuk bisa melakukan senam nifas untuk mengembalikan seluruh fungsi dari sistem dia. Selanjutnya ini adalah strie. Strie pada dinding abdomen tidak dapat menghilang sempurna, melainkan membentuk garis lurus yang samar. Ya.
dilihat dari pengkajiannya. Bisa juga kita periksa pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Gitu ya. Di tengah-tengah itu akan ada regangan di tengah perut ibu. Kemudian perubahan pada ligamen. Nah ini kalau ini yang di dalam ini ya, ligamen dan diafragma pelvis serta fascia yang meregang suatu kehamilan dan partus setelah jalan lahir berangsur-angsur menciut kembali seperti sedia kala. Ini ligamen yang ada di dalam. Terutama adalah ligamen rotundum. Kemudian pada simfisis pubis. Meskipun relatif jarang, tetapi simfisis pubis yang terpisah ini merupakan penyebab utama morbiditas maternal. Ya, tapi itu jarang terjadi. Ya, selanjutnya pada endokrin, ya, perubahan pada endokrin. Ini kadar estrogen menurun 10% dalam waktu sekitar 3 jam postpartum. Sedangkan progesteron turun pada hari ketiga postpartum. Kadar prolaktin dalam darah berangsur-angsur hilang dalam darah ya. Kemudian kalau sistem kardiovaskuler ini setelah terjadi diuresis yang pada akibat penurunan kadar estrogen, volume darah kembali pada keadaan seperti tidak hamil. Jumlah sel darah merah dan hemoglobin normal kembali pada hari ke-5. Meskipun estrogen mengalami penurunan yang sangat besar selama masa nifas, namun kadarnya masih tetap tinggi daripada angka normal. Plasma darah tidak begitu mengandung cairan dan dengan demikian daya koagulasi meningkat. Pembekuan darah harus dicegah dengan penanganan yang cermat dan penanganan pada ambulasi dini. Jadi perlu sekali pada ibu nifas untuk segera melakukan ambulasi dini. Artinya bahwa ibu nifas itu setelah melahirkan dia tidak boleh berbaring terus gitu ya, selama 6 jam berbaring, tidak beraktivitas. Nah, dia harus melakukan ambulasi dini untuk mencegah yang namanya ini ya, pembekuan darah. Selanjutnya perubahan pada tanda vital, pada suhu. Nah, suhu tubuh ibu infartu ini biasanya masih pada saat dia akan melahirkan atau pada saat infartu itu suhunya lebih dari 37,2 ya. Jadi naik sekitar 0,5 dari keadaan normal. Itu pada saat ibu akan melahirkan. Ini terjadi akibat dari kerja keras waktu melahirkan, pada saat ibu nifas setelah melahirkan. Jadi suhu tubuh ibu setelah melahirkan itu pasti akan mengalami peningkatan, ya. Naiknya adalah 0,5 dari keadaan normal. Ini terjadi akibat dari kerja keras waktu melahirkan dan adanya kehilangan cairan maupun kelelahan ibu pada saat dia melahirkan. Kemudian setelah hari keempat postpartum, suhu tubuh naik lagi. Ya, ini terjadinya hanya sementara. Setelah postpartum di atas 37,2 atau ada penambahan 0,5 asal tidak lebih dari 8 ya. Itu akan normal terjadi dalam beberapa saat. Makanya ibu nifas itu harus minum, makan ya, minum yang banyak. Nah, nanti pada setelah 3 hari postpartum, sekitar hari keempat postpartum, suhu itu akan naik lagi. Kenapa demikian? Karena di hari ketiga itu terjadi suatu pembentukan ASI. Ya. Nah, dimungkinkan pada saat pembentukan ASI, ini payudaranya membengkak. Kenapa? Sebab ada terisi ya. Di saluran-saluran ASI yang di dalam payudara itu akan terisi. Nah, di situ kelihatannya payudara membengkak. Kemudian kalau misalnya Anda pernah melihat ya ibu yang menyusui, misalkan baru 2 hari atau 3 hari kan payudaranya itu bengkak, gitu ya. Kadang ibu merasa nyeri. Nah, itu karena ada pengisian di kantong-kantong, gitu ya. Tetapi peningkatan suhunya tidak boleh lebih dari 38 seperti yang saya sampaikan tadi. Apabila lebih dari 38, maka kita curigai dia ada infeksi. Untuk nadi, kalau nadi, denyutnya anak nadi setelah persalinan ya, itu mengalami bradikardi. Bradikardi itu dia mengalami penurunan. Bila melebihi 100 kali per menit setelah persalinan, hati-hati. Anda perlu waspada. Mungkin ada sesuatu yang terjadi pada ibu. Mungkin dia dehidrasi, mungkin dia infeksi, atau mungkin bahkan terjadi perdarahan postpartum. Kalau denyut nadinya lebih dari 100 kali per menit. Ya. Idealnya dia terjadi bradikardi. Kemudian untuk tekanan darah pada saat pasca persalinan ini relatif konstan, tidak ada perubahan dengan sebelumnya. Untuk pernafasan, ini pernafasan pada umumnya
nafas ibu normal ya, selamat atau normal. Bila postpartum pernafasannya menjadi cepat, maka curigai adanya shock. Jadi, tekanan darah dan pernafasan relatif stabil atau relatif konstan, tidak ada perubahan. Nah, ini tabel dari perubahan tanda vital. Ini rangkumannya, nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, itu mungkin untuk perubahan fisiologis yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?